Jika definisi dari botak itu adalah orang yang tidak memiliki rambut sama sekali di kepalanya, bagaimana jika tersisa 5 rambut atau 5 helai rambut di kepala orang itu? Apakah ia masih disebut botak? Jika tidak disebut botak karena definisinya tadi adalah orang yang sama sekali tidak memiliki rambut, apakah orang ini boleh disebut gondrong? Apakah tidak lucu kemudian? Lantas, di mana batas toleransi antara botak dan gondrong sehingga seseorang disebut botak atau gondrong? Ini salah satu problem definisi yang akan kita bicarakan dalam kesempatan video ini. Untuk pembahasan ini saya akan memulai dengan dua hal. Yang pertama, saya akan mengutip pernyataannya Bertrand Russell. Kemudian yang kedua, nanti saya akan bercerita pengalaman saya ketika ikut suatu kelas mata kuliah tertentu saat masih kuliah. Bertrand Russell bilang begini, ini saya kutipkan dari bukunya Irving M. Copy, Introduction to Logic. Dia bilang begini, "Since all terms that are divine by means of other terms, it is clear that human knowledge must always be content to accept some terms as intelligible with a definition, in order to have starting point for its definition." Karena semua term yang didefinisikan adalah didefinisikan dengan menggunakan term yang lain, maka jelas pengetahuan manusia selalu berisi term-terms yang diterima telah diketahui, yang tanpa didefinisikan sebelumnya. Ini sebagai starting point bagi suatu definisi. Apa yang dikatakan oleh Bertrand Russell ini semacam aksioma di dalam membuat definisi sebetulnya. Jadi definisi ini berkaitan dengan simbol. Simbol yang kemudian dijelaskan dengan menggunakan simbol yang lain, atau term yang dijelaskan menggunakan term yang lain, yang mana term yang menjelaskan itu dianggap sudah kita memahaminya. Jadi misalnya ketika kita membuat definisi manusia adalah hewan yang berpikir, maka hewan yang berpikir itu adalah term yang dianggap kita sudah memahaminya. Jadi tanpa perlu kita mendefinisikan lagi apa itu hewan, apa itu berpikir. Karena kalau kita menyoal kembali bagaimana definisi hewan, bagaimana definisi berpikir, maka itu nanti akan terus mundur ke belakang sampai tidak terbatas. Dan jika itu terjadi, maka proses pendefinisian tidak bisa dilakukan. Jadi dengan demikian, definisi itu adalah upaya untuk memperjelas suatu simbol dengan menggunakan simbol yang lain, atau bahasa lainnya definindum yang disimbolkan itu dengan definien yang menyimbolkan itu. Jadi kalau tadi ada manusia, itu definindumnya, dan hewan yang berpikir itu adalah definiennya. Aksioma ini sebetulnya jauh hari juga pernah dikatakan oleh Aristoteles bahwa satu hal yang didefinisikan itu akan menggunakan hal-hal lain yang sudah dipahami secara umum oleh orang yang mendefinisikan atau yang mendengarkan definisi itu. Lalu apa hubungannya aksioma ini dengan tema yang akan kita bicarakan hari ini? Nanti saya akan elaborasi di belakang. Kemudian yang kedua, terkait dengan cerita yang saya maksud tadi. Jadi pada suatu hari saya ikut mata kuliah leksikografi. Leksikografi ini adalah salah satu mata kuliah yang membahas tentang perkamusan lah ya. Bagaimana kamus itu disusun, pemilihan lema-lema atau kata-kata yang mau dimasukkan atau bagaimana, dan seterusnya. Di dalam kuliah ini dosen yang mengajar bilang begini, dalam kesempatan ini saya tidak akan menggunakan definisi katanya, saya akan menggunakan pengertian. Karena bagi beliau definisi itu terlalu rumit dan lebih mudah menggunakan pengertian. Nah, dalam konteks ini setelah saya mengikuti beberapa sekitar 1 jam lah ya kuliah itu, saya menangkap mengapa kemudian menggunakan istilah pengertian bukan definisi. Ternyata pengertian ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana membangun konsepsi kita tentang suatu hal yang sedang dipahami, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kita mentolerir atau bertoleransi menerima suatu pengertian yang diberikan oleh seseorang yang memberikan pengertian itu. Dan pengertian ini erat kaitannya dengan kamus, terutama kamus monolingual seperti KBBI, Merriam-Webster, Oxford, atau mungkin kamus filsafat yang mana mencoba untuk menjelaskan suatu kata tertentu dengan menggunakan kata yang lain. Nah, rupa-rupanya di beberapa kamus itu dalam upayanya untuk mendefinisikan satu kata, itu tidak hanya menggunakan kata-kata atau simbol-simbol yang lain, tetapi kadang menggunakan contoh-contoh, menggunakan perbandingan yang sebaliknya. Jadi ada banyak cara kemudian untuk menempatkan suatu kata itu agar bisa dipahami secara konsepsi. Nah, ini ada hubungannya dengan persoalan definisi saya kira.
Jadi ketika kita coba kaitkan dengan bagaimana hukum membuat definisi, sebagaimana misalnya kita ketahui di dalam logika tradisional yang dibuat oleh Aristoteles itu, bahwa definisi itu harus memuat genus dan diferensia. Diferensia ini harus diambil dari sesuatu yang paling esensial dari apa yang didefinisikan itu. Dan itu kayaknya agak susah. Sepertinya hanya pada definisi bahwa manusia adalah hewan yang berpikirlah yang kita dapat menemukan sesuatu yang paling esensial dari identitas manusia itu, yaitu berpikir itu sendiri. Karena kalau kita coba cari berbagai hal, misalnya bagaimana kita mendefinisikan apakah itu kursi, apa atribut esensial dari kursi itu sehingga membuat kursi ini betul-betul berbeda daripada yang lain. Misalnya kita mengatakan kursi itu adalah tempat yang dijadikan untuk tempat duduk misalnya. Wah, tempat duduk itu banyak sekali ya. Galon bisa kita jadikan tempat duduk ya. Tapi pada waktu yang lain bisa kita jadikan untuk tempat ngisi air misalnya. Jadi dengan demikian definisi sebagaimana ketatnya yang dibikin oleh Aristoteles itu memang agak rumit. Wajar saya kira kalau dosen tadi mengatakan definisi itu terlalu sulit dan memilih menggunakan pengertian, di mana di dalam pengertian ada batas-batas toleransi yang bisa kita gunakan. Nah, persoalan definisi ini juga akan mengemuka kalau kita coba kaitkan dengan persoalan kita di awal tadi. Apa itu botak misalnya tadi itu? Bahwa botak itu adalah orang yang tidak memiliki rambut sama sekali. Nah, persoalannya bagaimana dengan orang yang hanya memiliki misalnya 5 helai rambut? Apakah dikatakan botak atau tidak? Kalau dikatakan gondrong kan juga tidak mungkin. Tapi kalau dikatakan botak, padahal tadi istilahnya atau syaratnya adalah tidak memiliki rambut sama sekali. Nah, disinilah problem definisi ini muncul. Problem ini biasa dikenal dengan istilah kekaburan. Jadi bagaimana kita membatasi bahwa botak itu di mana batasnya? Kemudian gondrong atau tidak botak itu sampai dari mana ke mana misalnya? Apakah separuh rambut di kepala kita itu disebut botak atau tidak misalnya? Atau seberapa banyak sebetulnya? Nah, inilah satu problem kekaburan definisi yang membuat kemudian cara membuat definisi bahwa definisi itu tersusun dari genus dan diferensia ini kemudian menuai beberapa kritik. Salah satunya misalnya kritik yang muncul dari Suhrawardi Al-Maktul, sebagaimana sebelumnya sudah pernah kita bicarakan, bahwa definisi tidak akan membawa kita kepada esensi sesuatu. Karena esensi sesuatu itu disusun oleh banyak hal, oleh banyak atribut-atribut, oleh banyak karakter-karakter. Seperti misalnya manusia adalah hewan yang berpikir. Ini dianggap tidak esensial karena manusia ini tersusun oleh berbagai hal, oleh berbagai substansi lain yang menjadi ciri esensial dari manusia. Jadi dengan demikian, untuk memahami apa itu manusia tidak cukup hanya dengan mengatakan sebagai hewan yang berpikir, tetapi harus dikonstruksi, disusun oleh berbagai hal yang lain yang kemudian dijadikan satu pemahaman yang utuh. Misalnya manusia memiliki perasaan, manusia memiliki emosi, manusia memiliki cinta, dan seterusnya. Itu disusun secara keseluruhan, maka disitulah, kata Suhrawardi, substansi atau esensi dari manusia bisa kita tangkap. Cara yang dilakukan Suhrawardi ini dekat dengan cara yang dilakukan oleh dosen tadi di dalam membuat suatu pemahaman tertentu. Dia tidak memilih definisi, tapi memilih pengertian. Lalu kritik soal definisi ini juga muncul dari Ibnu Taimiyah. Ini juga pernah saya sedikit singgung. Bagi Ibnu Taimiyah, persoalan definisi ini tidak hanya pada susunan di dalam membuat definisi itu, genus dan diferensia, tidak hanya itu yang dipersoalkan, tetapi dia lebih mendasar dari itu kepada aksiomanya bahwa konsep itu hanya diperoleh melalui definisi. Bagi Ibnu Taimiyah tidak, kita bisa mendapat konsep tanpa melalui proses definisi, terutama kepada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya hadir, pengetahuan yang huduri atau knowledge by present. Jadi seperti kita lapar, kita kan tidak perlu mendefinisikan apa itu lapar bagi kita untuk memahami apa itu lapar. Kita ngantuk misalnya, maka kita tidak perlu mendefinisikan bagi kita apa itu ngantuk untuk memahami ngantuk itu, tapi kita sudah mengalaminya langsung. Untuk semua itu menurut Ibnu Taimiyah tidak perlu definisi, maka gugurlah bahwa konsep itu hanya didapat melalui definisi. Selain itu ada beberapa kritik lain menurut Ibnu Taimiyah, termasuk persoalan aksioma tadi yang dibikin oleh Bertrand Russell tadi itu, bahwa satu definisi yang membicarakan satu konsep, satu term yang dijelaskan dengan menggunakan term yang lain, yang mana term itu sudah dianggap dipahami. Ini problem menurut Ibnu Taimiyah.
Karena suatu term yang dapat dipahami itu sangat relatif, dipahami bagi siapa? Dipahami bagi si pembicara atau dipahami bagi si pendengar. Belum lagi kalau kita misalnya menulis suatu buku, wah itu pembacanya begitu banyak. Bagaimana kita membuat term-term itu dianggap sebagai suatu term yang dipahami sebegitu banyak orang pembaca dari buku itu. Nah, ini suatu persoalan dari aksioma yang dibikin oleh Aristoteles dan Russell, kira-kira begitu menurut Ibnu Taimiyah. Karena itu, definisi suatu hal tidak pernah memiliki satu kesepakatan yang disepakati oleh banyak orang. Definisi selalu hanya tentang kesepakatan sebagian orang. Ini satu keterbatasan. Kemudian selain itu, ada beberapa profesi menurut Ibnu Taimiyah yang tidak perlu ribut-ribut soal definisi, ya. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan profesi-profesi praktik, orang yang punya keahlian mencabut gigi misalnya, para ilmu hitung, itu tidak perlu rumit menurut Ibnu Taimiyah mendefinisikan apa yang sedang dia kerjakan. Jika demikian, apakah kita masih perlu definisi? Saya kira masih perlu, karena beberapa pengkritik terhadap definisi tadi itu juga perlu mendefinisikan apa yang dia kritik. Kalau dia tidak mendefinisikan apa yang dia kritik, maka kritik itu tidak jelas pada apa kritik itu disampaikan. Karena definisi memberikan suatu batasan di mana kemudian suatu objek pengetahuan itu diarahkan pada batasan itu. Sehingga sesuatu itu menjadi tidak ambigu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu itu kemudian menjadi berbeda dengan sesuatu yang lain. Itu salah satu tugas penting dari definisi. Kalau tanpa itu, banyak hal yang melenceng kemudian, termasuk kritik-kritik tadi tidak jelas arahnya. Hanya saja kita mengalami persoalan-persoalan sebagaimana yang disampaikan di dalam kritik tadi, termasuk persoalan kekaburan di dalam definisi itu. Karena itulah maka cara memberikan pemahaman tentang konsepsi dengan cara memberi pengertian itu, ini saya kira lebih mungkin dilakukan. Karena di dalam pengertian ini kita tidak hanya membicarakan bagaimana aturan dari membuat definisi, tetapi juga bagaimana kita bisa mentolerir suatu definisi itu sehingga dapat kita pahami sebagai suatu konsepsi. Jadi tanpa harus kemudian secara ketat, ya, secara begitu kaku dan rigor untuk menangkap suatu definisi dari apa yang sedang kita bicarakan. Karena itu biasanya dalam suatu perdebatan atau dalam suatu diskusi-diskusi tertentu kita menetapkan suatu definisi, paling tidak disepakati dulu secara toleran di dalam grup diskusi itu, baru kemudian satu diskusi bisa dijalankan. Karena tanpa itu maka diskusi itu akan tidak tahu arahnya, tidak jelas apa yang sedang dibicarakan tanpa proses definisi. Jadi inilah apa yang saya maksud tadi, hubungan antara definisi dengan toleransi.